Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang teori gelombang perusahaan yang dikemukakan oleh Hansen dan Schumpeter. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan perusahaan dan aktivitas ekonomi tidak berjalan secara stabil, tetapi mengalami siklus atau gelombang. Nah, dalam setiap gelombang tersebut terdapat fase pertumbuhan, puncak hingga penurunan. Pemahaman terhadap teori ini menjadi sangat penting sekali karena kita dapat membantu melihat bagaimana dinamika ekonomi berkembang dari waktu ke waktu, terutama dalam kaitannya dengan inovasi dan peran perusahaan. Perkenalkan, saya Muhammad Faiz. Materi ini disusun sebagai bagian dari ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Untuk memahami teori gelombang perusahaan, kita mulai dari konsep dasar siklus ekonomi terlebih dahulu. Siklus ekonomi menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi bergerak secara berulang dalam bentuk ekspansi dan kontraksi. Artinya, ekonomi selalu stabil, tetapi naik dan turun dalam periode tertentu. Dalam perspektif Hansen, terdapat kecenderungan ekonomi menuju stagnasi jika tidak ada intervensi. Oleh karena itu, peran kebijakan menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan. Sementara itu, Schumpeter melihat inovasi sebagai faktor utama yang mendorong perubahan ekonomi. Inovasi inilah yang memicu munculnya gelombang baru dalam aktivitas ekonomi. Jika dilihat lebih jauh, siklus ini terdiri dari beberapa fase, yaitu boom, resesi, depresi, dan recovery yang terus berulang dari waktu ke waktu. Bagi dunia bisnis, kondisi ini menuntut perusahaan untuk mampu beradaptasi. Perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan siklus ekonomi itu akan sangat sulit sekali untuk bertahan. Kalau kita melihat lebih dalam, muncul satu pertanyaan mendasar. Mengapa sih perekonomian tidak selalu bergerak stabil? Jadi faktanya ekonomi sering mengalami ketidakstabilan. Pergerakannya tidak bisa diprediksi secara pasti dan cenderung mengalami fluktuasi. Nah, kondisi inilah terlihat dari aktivitas ekonomi yang terus mengalami naik dan juga bisa turun dalam bentuk ekspansi dan kontraksi yang berulang. Nah, di sisi lain juga, pandangan klasik sebenarnya beranggapan bahwa ekonomi akan kembali ke keseimbangan secara alami. Namun, dalam praktiknya, hal tersebut tidak selalu terjadi. Kita justru sering melihat krisis ekonomi yang terus berulang sepanjang sejarah. Inilah yang kemudian mendorong munculnya berbagai teori, termasuk teori gelombang perusahaan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Untuk memahami siklus bisnis, kita perlu melihat pola dasar pergerakan ekonomi. Siklus bisnis menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi bergerak secara berulang dalam periode tertentu. Pola ini tidak acak, tetapi memiliki ritme yang bisa diamati. Pergerakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti investasi, konsumsi, dan tingkat produksi. Ketiganya saling berkaitan dan menentukan arah ekonomi. Jadi secara umum teman-teman semua, ekonomi bergerak dalam dua fase utama, yaitu ekspansi saat terjadi pertumbuhan dan kontraksi saat aktivitas ekonomi mulai menurun. Nah, dalam proses inilah perusahaan sangat memegang peran penting. Keputusan produksi, investasi, dan inovasi yang dilakukan perusahaan sangat menentukan bagaimana siklus ekonomi berkembang. Nah, teman-teman semua, untuk memahami perkembangan pemikiran ini, kita bisa melihat kritik awal terhadap teori ekonomi klasik. Beberapa tokoh penting yang muncul antara lain John Charles Leonard Desismodi, Karl Marx, dan Thorstein Veblen. Nah, mereka inilah memiliki kesamaan pandangan, yaitu mereka mengkritik sistem kapitalisme yang dianggap tidak stabil. Salah satu poin yang mereka tekankan adalah bahwa krisis ekonomi bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Justru, krisis merupakan bagian yang melekat dalam sistem itu sendiri. Selain itu, fluktuasi ekonomi juga dipandang berasal dari kontradiksi internal dalam kapitalisme, seperti ketimpangan dan pola produksi yang tidak seimbang. Veblen menambahkan bahwa peran institusi dan perilaku bisnis juga ikut mempengaruhi ketidakstabilan ekonomi. Dari sini terlihat bahwa sejak awal sudah ada pandangan yang menilai bahwa ekonomi tidak selalu menuju keseimbangan,
tetapi cenderung mengalami dinamika yang tidak stabil. Perkembangan selanjutnya muncul setelah pemikiran Keynes. Pada tahap ini, mulai muncul pandangan yang menolak anggapan bahwa ekonomi akan selalu stabil secara otomatis. Pertama, ada terkait ketidakseimbangan. Keynes menekankan bahwa perekonomian tidak selalu kembali ke titik keseimbangan dengan sendirinya. Kemudian kedua, adanya penyimpangan. Di dalam praktiknya, ekonomi bisa berada jauh dari kondisi ideal dan bertahan cukup lama dalam situasi tersebut. Dan yang ketiga, peran kebijakan. Karena kondisi ini sangat diperlukan yang namanya intervensi pemerintah, terutama untuk melakukan kebijakan fiskal agar ekonomi tetap stabil. Nah, dari sinilah terlihat bahwa peran pemerintah menjadi semakin penting dalam mengatasi fluktuasi ekonomi. Nah, teman-teman, dalam perkembangan selanjutnya muncul pandangan neo-Keynesian yang mencoba menjelaskan sumber utama fluktuasi ekonomi. Pertama, ada volatilitas investasi, yaitu perubahan dalam investasi seringkali tidak stabil dan ini bisa langsung memicu ketidakpastian dalam perekonomian. Yang kedua, itu ada yang namanya kegagalan pasar. Pasar tidak selalu mampu memperbaiki dirinya sendiri, sehingga dalam kondisi tertentu diperlukan juga intervensi kebijakan. Yang ketiga, itu ada konsumsi yang rendah. Ketika daya beli masyarakat menurun, permintaan ikut melemah, dan proses pemulihan ekonomi menjadi lebih lambat. Nah, dari ketiga faktor tersebut, kita dapat melihat bahwa ketidakstabilan ekonomi tidak terjadi secara acak, tetapi dipengaruhi oleh mekanisme yang cukup jelas dan sistem ekonomi itu sendiri. Untuk memahami siklus ekonomi lebih dalam, Joseph Schumpeter mengelompokkan siklus berdasarkan durasi waktunya. Yang pertama itu ada siklus musiman. Ini merupakan fluktuasi jangka sangat pendek sekali, biasanya kurang dari 1 tahun, dan bisa dipengaruhi oleh musim serta pola konsumsi masyarakat. Kemudian ada siklus Kitchin yang berlangsung sekitar 3 tahun. Siklus ini berkaitan dengan perubahan persediaan barang dalam dunia usaha. Selanjutnya ada juga yang namanya siklus juglar dengan durasi sekitar 9 hingga 10 tahun yang umumnya terkait dengan investasi modal tetap. Ada juga siklus Kuznets yang lebih panjang, sekitar 15 sampai dengan 20 tahun dan biasanya dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur serta perubahan demografi. Dan yang paling panjang adalah siklus Kondratif yang bisa mencapai 48 hingga 60 tahun. Siklus ini didorong oleh inovasi teknologi besar yang mengubah struktur ekonomi secara menyeluruh. Nah, dari klasifikasi inilah teman-teman semua, terlihat bahwa fluktuasi ekonomi itu terjadi dalam berbagai skala waktu dan jangka pendek hingga sampai dengan jangka menengah seperti itu. Penjelasan sebelumnya memberikan gambaran umum mengenai klasifikasi siklus ekonomi. Jika dilihat lebih rinci, setiap jenis siklus memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, siklus Kitchin berkaitan langsung dengan perubahan persediaan barang dalam jangka pendek. Sementara siklus juglar lebih dipengaruhi oleh investasi modal tetap dalam jangka menengah. Untuk jangka panjang itu ada siklus Kuznets dan Kondratif menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan inovasi teknologi itu memiliki peran besar dalam membentuk gelombang ekonomi. Nah, dengan memahami perbedaan tersebut, kita dapat melihat nih bahwa setiap siklus itu memiliki sumber dan dampak yang tidak sama, seperti itu. Dalam siklus ekonomi terdapat 4 fase utama yang membentuk pola pergerakan bisnis. Fase pertama adalah boom atau ekspansi. Pada tahap ini ekonomi mengalami pertumbuhan yang pesat ditandai dengan peningkatan produksi, investasi, dan aktivitas usaha. Setelah itu ekonomi mulai memasuki fase resesi, yaitu periode penurunan dari titik puncak. Aktivitas ekonomi mulai melambat dan permintaan mulai menurun. Jika penurunan berlanjut, maka masuk ke fase depresi. Ini merupakan titik terendah dalam siklus, di mana tingkat pengangguran tinggi dan produksi berada pada level yang rendah. Namun kondisi ini tidak berlangsung selamanya. Ekonomi kemudian memasuki fase recovery.
yaitu proses pemulihan menuju kondisi yang lebih stabil dan kembali ke pertumbuhan. Dari keempat fase ini, terlihat bahwa siklus ekonomi bergerak secara berulang dan saling berkesinambungan, seperti itu. Jika dilihat secara keseluruhan, pergerakan siklus ekonomi ini membentuk pola gelombang yang terus berulang. Pola ini dimulai dari fase ekspansi, yaitu saat ekonomi bergerak dari kondisi normal menuju titik puncak. Setelah mencapai puncak, ekonomi mengalami kontraksi, yaitu penurunan yang bisa mengarah pada kondisi krisis hingga mencapai titik terendah. Dari titik tersebut, ekonomi mulai memasuki fase pemulihan, di mana aktivitas kembali meningkat dan membentuk siklus baru. Pola naik dan turun inilah yang kemudian membentuk gelombang dalam perekonomian yang terus berulang dari waktu ke waktu. Perubahan dalam siklus ekonomi tentu membawa dampak langsung terhadap perusahaan. Pada fase ekspansi, produksi meningkat karena permintaan pasar sedang tinggi. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk berkembang lebih cepat. Sebaliknya, ketika ekonomi mulai melemah, dampaknya juga langsung terasa pada sektor tenaga kerja. Tingkat pengangguran meningkat karena perusahaan mengurangi aktivitas dan melakukan efisiensi. Dalam kondisi krisis yang lebih dalam, produksi juga ikut menurun secara signifikan. Penjualan melemah dan margin keuntungan perusahaan juga ikut tertekan. Dari sinilah dapat terlihat bahwa kinerja perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi siklus ekonomi, sehingga kemampuan beradaptasi itu menjadi kunci utama untuk bertahan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan contoh nyata dari fenomena siklus bisnis melalui kasus kepailitan Sri Rejeki Isman di industri tekstil di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bagaimana perubahan kondisi ekonomi dapat berdampak langsung pada keberlangsungan perusahaan. Awalnya terjadi penurunan permintaan pasar terhadap produk tekstil. Penurunan ini menyebabkan penjualan perusahaan ikut menurun secara signifikan. Ketika penjualan menurun, produksi yang telah dilakukan tidak sepenuhnya terserap oleh pasar. Hal inilah yang dapat menciptakan ketidakseimbangan antara jumlah produksi dan permintaan. Dalam jangka waktu tertentu, kondisi ini memicu peningkatan biaya dan tekanan keuangan bagi perusahaan. Tekanan tersebut pada akhirnya membuat perusahaan tidak mampu mempertahankan operasionalnya secara optimal, hingga pada akhirnya mengalami kepailitan. Dampak dari kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh tenaga kerja dan lingkungan ekonomi sekitarnya. Ribuan pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK, sehingga tingkat pengangguran meningkat. Selain itu, aktivitas produksi dan industri juga mengalami penurunan, yang kemudian berdampak pada melemahnya ekonomi di sekitar perusahaan. Jika dikaitkan dengan teori siklus bisnis, kasus ini mencerminkan fase penurunan dalam siklus ekonomi, yaitu dari resesi menuju depresi. Pada fase ini, terjadi penurunan produksi, penurunan aktivitas ekonomi, serta pengangguran secara signifikan. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bahwa siklus bisnis bukan hanya konsep teori, tetapi benar-benar terjadi dan memberikan dampak nyata terhadap perusahaan dan perekonomian secara luas. Sebagai penutup, siklus ekonomi menunjukkan bahwa perekonomian selalu bergerak naik dan turun secara berulang. Perspektif Alvin Hansen menekankan potensi stagnasi, sementara Joseph Schumpeter menekankan peran inovasi sebagai pendorong perubahan. Dengan demikian, perusahaan perlu adaptif dalam menghadapi dinamika tersebut agar tetap bertahan dan berkembang. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.